Bab 491. Bagian berbicara. Melihat Qin Chuan mendekat, niat membunuh terpancar di mata tetua Fei. Awalnya, dia ragu untuk mengambil tindakan ekstrim karena rasa hormatnya kepada Ye Qingwan, tetapi dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu gegabah. Aku ingin kau mati. Pei Jing bangkit dari tanah, wajahnya bengkak dan tampak garang saat ia hampir meraung. Tetua Fei, bunuh dia untukku, bunuh dia. Sebagai menantu perempuan dari keluarga Ye, dia bukan hanya belum pernah dipukuli separah itu, dia juga belum pernah dipukul sebelumnya. Seorang pemuda berusia 20-an berani memukulnya di dalam keluarga Ye. Nona, maafkan saya. Tetua Fei melirik Ye Qingwan, dan niat membunuh yang kuat meledak dari dirinya. Detik berikutnya, dia bergerak, langsung menyerbu ke depan Qin Chuan, dan melayangkan pukulan. Dengan menerapkan pelepasan energi internal, pukulan ini meledak dengan energi dahsyat dari dalam keluar, menyerang ke arah Qin Chuan. Ekspresi Ye Qingwan sedikit berubah, dan meskipun dia dilindungi di belakang Qin Chuan dengan Qin Chuan memegang tangannya, dia masih merasakan gelombang momentum yang kuat menghantam mereka. Bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi setelah kamu mati, semua orang yang berhubungan denganmu akan memohon untuk hidup dan tidak bisa mati. Pei Jing, sambil menyaksikan tetua Fei menyerang Qin Chuan, berkata dengan wajah penuh kebencian. Begitu kata-katanya selesai terucap, sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram lehernya, dan sebuah suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di telinganya, bukankah lebih baik menikmati kekayaan dan kehormatan selagi hidup? Mengapa mencari kematian? Kalimat itu, seperti suara iblis, sangat menakutkan Pei Jing. Rasa dingin yang menusuk tulang seketika menjalar dari telapak kakinya, langsung menuju ke pelindung roh surgawinya. Detik berikutnya, dia mengompol, dan bau menyengat memenuhi udara. Bukan hanya dia, tetapi juga tetua Fei dan beberapa pelindung keluarga Ye lainnya, menunjukkan ekspresi ketakutan, terutama tetua Fei dengan kekuatan alam puncak keterampilan penguatan energinya, yang benar-benar ngeri. Meskipun pukulannya tidak dalam kekuatan penuh, untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, dia telah menggunakan 70% kekuatannya, dengan maksud untuk membunuh Qin Chuan seketika. Tinju pria itu hendak mengenai Qin Chuan, tetapi dalam sekejap, Qin Chuan berubah menjadi bayangan yang melesat melewatinya, dan sebelum dia sempat bereaksi, Qin Chuan sudah mencekik Pei Jing, dan masih memegang Ye Qingwan dengan tangan lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Bukankah teknik pergerakan Qi Roh hanya bisa dilakukan oleh praktisi tingkat raja yang kuat? Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an bisa mencapainya? Lagi pula, bahkan jika itu benar-benar teknik pergerakan Qi Roh, apakah mungkin untuk membawa orang lain dan melakukannya bersama-sama? Pada saat itu, tetua Fei benar-benar tercengang, tidak percaya bahwa Qin Chuan bisa memiliki kultivasi alam raja, sehingga dia tidak mengerti bagaimana Qin Chuan bisa menguasai teknik pergerakan energi roh. Lepaskan, lepaskan aku. Berpegangan pada tangan Qin Chuan dengan kaki terangkat dari tanah, Pei Jing ketakutan, matanya memohon saat dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata yang terbata-bata. Akhirnya, Ye Qingwan tersadar dari lamunannya, wajahnya berubah drastis saat dia dengan cepat berkata, Qin Chuan, jangan gegabah. Dia benar-benar khawatir Qin Chuan akan langsung mencekik Pei Jing, dan jika itu terjadi, bagaimana mungkin keluarga Ye bisa membiarkannya begitu saja? Jika keluarga Ye tidak mau melupakan masa lalu, apa yang bisa dilakukan? Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan karena telah membawa Qin Chuan ke keluarga Ye. Penyesalannya bukanlah karena ia khawatir Qin Chuan akan menimbulkan masalah baginya, melainkan karena ia telah mendatangkan masalah bagi Qin Chuan. Di rumah besar itu, Ye Tianan, yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, sudah sangat ketakutan ketika Qin Chuan menamparkan Pei Jing dan membuatnya terbentur pintu. Sekarang, dia menyaksikan sendiri Qin Chuan tiba-tiba muncul dan mencekik Pei Jing, lalu mengangkatnya. Bukan hanya dia, bahkan Long Teng, yang tadi mengobrol dengannya dengan antusias, benar-benar terkejut. Apakah pemuda ini sudah gila? Beraninya dia bertindak di keluarga Ye. Sekalipun dia memiliki seorang wanita dengan kultivasi alam raja yang mendukungnya, jika dia berani membunuh seseorang di keluarga Ye, pastinya wanita kuat itu tidak akan bisa melindunginya, kan? Sebagai salah satu dari 9 gerbang Yandu, bagaimana mungkin keluarga Ye tidak memiliki seorang yang kuat di alam raja? Saat semua orang masih terkejut dan belum pulih dari keterkejutan, Qin Chuan tiba-tiba menatap Ye Qingwan dan bertanya, jika dia meninggal, apakah kau akan sedih? Ye Qingwan tanpa sadar menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia berkata, aku mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keluarga ini, aku bahkan mencoba untuk bergaul dengannya, tetapi dia berprasangka buruk terhadapku. Tepat ketika dia sampai pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, tidak. Respons yang terdengar adalah suara tulang patah yang tajam.
Kepala Pei Jing miring ke satu sisi, tak bernyawa dengan ekspresi ketakutan yang masih tersisa dari saat-saat sebelum kematiannya. Dia sendiri yang mengatakannya, jika saya tidak memiliki kekuasaan, bukan hanya saya yang akan mati hari ini, tetapi bahkan orang-orang yang berhubungan dengan saya pun akan dibunuh olehnya. Seolah membuang sampah, Qin Chuan dengan santai melemparkan mayat Pei Jing ke samping dan berkata kepada Ye Qingwan. Ye Qingwan menatap mayat itu, yang matanya masih terbuka dalam kematian. Dia tidak merasa sedih, sejak dia kembali ke keluarga Ye, dia telah menjadi sasaran wanita ini di setiap kesempatan. Bahwa dia selamat sampai sekarang adalah keberuntungan semata. Pei Jing memang pernah berpikir untuk membunuhnya, bahkan menyewa pembunuh bayaran. Ye Qingwan bukannya tidak tahu, tetapi dia memilih untuk menanggungnya agar tidak memengaruhi hubungan ayah anak perempuan. Tatapan mata Ye Qingwan perlahan menjadi dingin, dia memang pantas mati. Jika diberi kesempatan, dia pasti akan mencelakaimu dan semua orang di sekitarmu. Dengan itu, dia tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di pintu masuk rumah besar itu. Tatapan dinginnya tertuju pada Ye Tianan, yang masih terbaring lumpuh di tempat tidur, dan dia berkata, semua ini bermula karena aku. Apapun yang kau miliki, hadapi aku, jangan ganggu Qin Chuan. Biarkan saja dia pergi, bunuh atau lukai sesukamu. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, keadaan akan memburuk, dan bukan hanya banyak orang di keluarga Ye yang akan mati, tetapi Qin Chuan juga akan terluka. Dia tidak bisa menerima hasil manapun. Lagi pula, dia masih memiliki separuh darah keluarga Ye yang mengalir di dalam nadinya. Dan pria di sisinya, dialah satu-satunya yang pernah dicintainya. Qin Chuan mengerutkan kening, dia mengerti niat Ye Qingwan. Meskipun dia bukan wanitanya, dia tidak ingin seorang wanita menghalangi segalanya untuknya. Lagi pula, sejak awal dia memang tidak terlalu peduli dengan keluarga Ye. Kau, berani-beraninya kau. Ye Tianan menatap dengan marah, tidak memperhatikan Ye Qingwan. Qin Chuan mencibir, apa? Di keluarga Ye, apakah aku harus seperti ikan di atas talenan, hanya bisa menahan diri dan tidak melawan? Apa pentingnya aku membunuhnya? Jika bukan karena Qingwan, apakah kau bahkan berhak berbicara sekarang? Bab 492. Berbicara sambil berlutut. Sementara itu, di dalam Ye Family Manor, di sebuah villa terpisah di dekat pusat kota. Tuan ketiga, ini mengerikan, sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Duduk di dekat jendela, asyik membaca buku, Ye Tiancheng tiba-tiba mendengar suara panik dari luar. Dia mendengar suara itu sebelum melihat orangnya. Mengapa panik? Ye Tiancheng tampak tidak senang melihat sosok parubaya yang baru saja masuk dengan terburu-buru, mengerutkan kening, dan berkata, selama keluarga Ye masih ada, tidak ada yang dianggap sebagai masalah besar. Tenang dulu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, istri tuan muda kedua Ye telah meninggal. Ye Tiancheng terdiam sejenak, tiba-tiba ragu apakah ada yang salah dengan telinganya, dan bertanya, siapa yang meninggal? Pria parubaya itu buru-buru berkata, istri tuan muda kedua Ye, Pei Jing, telah meninggal. Tepat di kediaman tuan muda kedua, di depannya, lehernya dipatahkan. Ye Tiancheng melompat berdiri, tak mampu menenangkan keter Zhen Jing'an di hatinya. Dia tidak mengatakan apapun, masih mencerna keter Zhen Jing'an yang ditimbulkan oleh berita ini. Meskipun kakinya lumpuh, Ye Tianan tetaplah tuan muda Ye kedua, dan pernah hampir merebut posisi sebagai pewaris, salah satu tokoh paling berpengaruh di keluarga Ye. Bahwa Pei Jing, sebagai istrinya, bisa dibunuh tepat di depan matanya, di kediamannya sendiri, dengan lehernya dipatahkan, sungguh merupakan kegilaan. Di satu sisi, masalah ini bisa diminimalkan, keluarga Ye hanya kehilangan tokoh yang tidak penting, tidak berarti apa-apa selama Ye Tianan masih hidup. Namun jika dipikirkan lebih serius, masalah ini sangat besar. Perebutan warisan belum berakhir. Jika kaki Ye Tianan tiba-tiba sembuh dan dia berhasil menjadi pewaris, wanita yang meninggal hari ini akan menjadi ibu rumah tangga keluarga Ye di masa depan. Begitu berita itu tersebar, itu akan menjadi skandal yang mengguncang dunia, sebuah aib bagi keluarga Ye. Setelah berpikir sejenak, Ye Tiancheng kembali tenang dan menatap pria parubaya itu, jangan bicara dulu, biarkan aku menebak siapa yang mungkin membunuh wanita ini. Pria parubaya itu menampilkan senyum masam bercampur frustrasi, apakah ini benar-benar saat yang tepat untuk menebak identitas si pembunuh? Ye Tiancheng memulai, selama bertahun-tahun, dalam upayanya mendapatkan warisan, Ye Tianan telah membuat banyak musuh. Tetapi orang-orang ini terlalu penting atau sudah meninggal. Mereka pasti tidak akan sebodoh itu melakukan pembunuhan di siang bolong di dalam keluarga Ye, kecuali mereka sudah bosan hidup. Jadi, kemungkinan orang ini adalah salah satu musuh Ye Tianan hampir nol. Adapun Pei Jing, yang memanfaatkan kemurahan hati Ye Tianan, dia juga telah menyinggung banyak orang.
Di dalam keluarga Ye saja, mungkin ada puluhan wanita yang menginginkan kematiannya. Namun, bagi para wanita ini untuk membunuh Pei Jing di dalam keluarga Ye adalah hal yang mustahil, kecuali jika mereka tidak peduli dengan kehormatan keluarga mereka. Jadi, kemungkinan bahwa anggota keluarga Ye membunuh Pei Jing juga nol. Jika memang demikian, maka pelakunya pasti orang luar. Dan serangan orang ini terhadap Pei Jing bukanlah serangan yang direncanakan. Jika memang direncanakan, para pengawal keluarga Ye pasti akan merasakan niat membunuh mereka dan tidak akan pernah mengizinkan mereka memasuki kediaman keluarga Ye. Jadi, pastilah Pei Jing telah membuat orang ini marah, sehingga mendatangkan malapetaka mematikan ini pada dirinya sendiri. Orang ini berani menyerang, yang berarti dia pasti berasal dari kekuatan yang jauh melampaui keluarga Ye, atau memiliki kultivasi pribadi yang begitu hebat sehingga dia dapat menekan seluruh keluarga Ye sendirian. Saat mencapai titik ini, ekspresinya menjadi sangat muram. Apapun itu, hal itu bukanlah pertanda baik bagi keluarga Ye. Wajah pria parubaya itu menunjukkan keterkejutan, dia tidak menyangka Ye Tiancheng bisa menyimpulkan begitu banyak, itu hampir seperti kemampuan ilahi. Suara Ye Tiancheng kemudian meninggi, katakan padaku, siapa yang membunuh wanita itu? Pria parubaya itu hampir meledak karena tergesa-gesa saat dia berkata, itu seorang pemuda yang dibawa kembali oleh Ye Qingwan, masih sangat muda, sepertinya baru berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Ye Tiancheng langsung menebak orang itu dan wajahnya penuh kejutan. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk, ya, sepertinya itu namanya. Meskipun masih muda, kekuatannya sungguh menakutkan. Bahkan Tetua Fei pun bertindak tetapi gagal menyentuh tubuhnya. Benar, aku mendengar Tetua Fei mengatakan bahwa pria itu menggunakan teknik pergerakan energi roh. Tepat ketika tinju Tetua Fei hendak menghantamnya, dia tiba-tiba menghilang di depan Tetua Fei, dan detik berikutnya, pria itu sudah mencekik Pei Jing. Ye Tiancheng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu tangguh sehingga bahkan Tetua Fei, di alam puncak keterampilan penguatan, tidak dapat menghadapinya. Pria parubaya itu berbicara dengan wajah penuh kecemasan, Tuan ketiga, tolong pergi dan lihat. Jika kita terlambat lagi, Tuan muda kedua Ye akan terbunuh. Tidak masalah jika dia mati, tetapi jika kematiannya tersebar, bukankah itu akan membuat keluarga Ye menjadi bahan olok-olok di seluruh Yandu? Namun Ye Tiancheng kembali duduk di dekat jendela, mengambil buku yang belum selesai dibacanya, dan melanjutkan membaca sambil berkata, dengan Ye Qingwan di sana, dia tidak akan membunuh Ye Tianan. Aku justru menantikan untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah di keluarga Ye. Saat ini, di rumah besar Ye Tianan. Tubuh Pei Jing tergeletak di samping. Wajah Ye Tianan dipenuhi amarah, tetapi di hadapan Qin Chuan yang perkasa, dia tak berdaya dan hanya bisa menatap Qin Chuan dengan penuh amarah. Selain Tetua Fei dan keempat pengawal Ye Tianan, sekitar 20 master energi gelap dan keterampilan penguatan lainnya mengepung villa Ye Tianan, mengamati Qin Chuan dengan tatapan penuh nafsu. Ye Qingwan, dasar bajingan, berani-beraninya kau membiarkan orang luar melakukan pembunuhan di keluarga Ye. Pei Jing adalah ibu tirimu, apakah kau tidak takut akan pembalasan dari langit? Seorang wanita tua berwajah garang menatap Ye Qingwan dengan tajam dan memarahinya dengan keras. Wanita tua itu tak lain adalah saudara perempuan Ye Zong sendiri dan tetua agung keluarga Ye, Ye Lan. Saat itu, wajah Ye Lan dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, menatap tajam ke arah Ye Qingwan dan Qin Chuan. Ye Qingwan mencibir dingin, ibu tiri. Sejak aku masuk ke keluarga Ye, apakah dia pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu tiri? Apakah dia pernah menunjukkan sedikit pun perhatian padaku? Akan kukatakan padamu, tidak. Bukan hanya tidak, tetapi dia juga menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku berkali-kali. Orang seperti itu, mati ya mati, apa hubungannya denganku? Ye Lan meraung marah, bagus. Bagus sekali. Dasar bajingan, berani-beraninya kau menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu, kau tidak hanya membunuh ibu tirimu, apakah kau juga berniat membunuh ayahmu sendiri? Tepat ketika Ye Qingwan hendak berbicara, Qin Chuan tiba-tiba melangkah maju, matanya yang dingin menatap ke arah Ye Lan, hanya mengucapkan dua kata, berlutut dan bicaralah. Di luar dugaan, Ye Lan benar-benar berlutut dengan kedua lututnya membentur tanah dengan keras, menghancurkan ubin kuarsa di bawahnya dan darah menodai pecahan batu tersebut menjadi merah. Jeritan memilukan menggema di seluruh keluarga Ye. Ye Tianan menggigil seluruh tubuhnya, badannya gemetar tak terkendali. Bukan hanya dirinya, tetapi juga Long Teng di sisinya, yang sudah lama ketakutan setengah mati, menyesal tidak pergi lebih cepat. Sekarang dia merasa tidak mungkin untuk pergi, hanya bisa menyaksikan dan menunggu gejolak di keluarga Ye berakhir. Bab 493. Kepala keluarga dengan nama belakang yang berbeda. Semua orang yang hadir sangat terkejut,
terutama mereka yang kultivasinya telah mencapai tingkat keterampilan pembangkit energi, mereka bahkan lebih tercengang lagi. Fakta bahwa satu perintah dari pemuda ini mampu membuat tokoh terpenting kedua dalam keluarga Ye berlutut di tanah menunjukkan betapa menakutkannya sifat pemuda tersebut. Ye Qingwan menatap Ye Lan, yang berlutut di tanah dan meratap kesakitan. Wajahnya tetap tenang. Sejak Qin Chuan membunuh Pei Jing di depan umum, dia telah siap menghadapi apa yang akan terjadi. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan berdiri di sisi Qin Chuan tanpa ragu-ragu. Jika mereka selamat, dia akan memutuskan hubungannya dengan keluarga Ye dan pergi bersama Qin Chuan. Dasar orang tua kurang ajar, aku sudah terlalu lama mentolerirmu. Jika kau tidak ingin berakhir seperti wanita malang itu, sebaiknya kau jaga ucapanmu, kata Qin Chuan sambil menatap Ye Lan dengan jijik. Selama kunjungan terakhirnya ke keluarga Ye untuk mengobati Ye Tianan, justru lelaki tua inilah yang membuat masalah. Tidak hanya mengklaim bahwa kesembuhan Ye Tianan berasal dari salah satu tabib terkemuka di Balai Medis Nasional, Hua Changsheng, tetapi juga berusaha mengusirnya dari keluarga Ye. Seandainya bukan karena campur tangan Ye Tiancheng, Ye Lan pasti sudah menjadi mayat pada kejadian sebelumnya. Hari ini, si tua bodoh ini berani berbicara kurang ajar kepada Ye Qingwan, sungguh bermain-main dengan jurang maut. Aku. Wajah Ye Lan meringis kesakitan, mencoba melontarkan kata-kata kasar, tetapi melihat tubuh Pei Jing di dekatnya, dia dipenuhi rasa takut. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini benar-benar memiliki keberanian untuk membunuhnya di depan umum. Di tengah kerumunan, sosok muda dan cantik lainnya menatap Qin Chuan dengan mata terbelalak kaget. Dia tak lain adalah Ye Ruwei, sepupu terdekat Ye Qingwan di keluarga Ye. Saat itu, mata Ye Ruwei dipenuhi keterzen Jinghan, tetapi juga rasa iri. Ye Qingwan, yang secara teknis merupakan anak haram Ye Tianan, tidak disukai dalam keluarga Ye, dan karena ayahnya meninggal di usia muda, Ye Ruwei juga diperlakukan dingin di dalam keluarga Ye. Justru karena kesialan yang mereka alami bersama itulah ia dan Ye Qingwan memiliki hubungan terbaik di keluarga Ye. Melihat saudara perempuannya menemukan pria yang begitu diidam-idamkan membuatnya dipenuhi kebahagiaan yang tulus untuk Ye Qingwan. Pada saat yang sama, dia mengkhawatirkan Ye Qingwan. Qin Chuan telah membunuh Pei Jing di depan umum dan membuat Ye Lan berlutut, bagaimana mungkin keluarga Ye membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia tahu bahwa jika Qin Chuan tidak mampu menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menekan keluarga Ye, mereka hanya akan menemui kematian hari ini di tangan keluarga Ye, dan itu juga akan melibatkan Ye Qingwan. Dengan pemikiran itu, ketika Ye Ruwei menatap Ye Qingwan, kekhawatiran di matanya semakin dalam. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Qin Chuan mendominasi keluarga Ye dan kemudian membawa sepupunya ke tempat aman. Dia sendiri tidak menyadari bahwa pada saat kritis seperti itu, yang dia pedulikan bukanlah prestise keluarga Ye, melainkan keselamatan sepupunya, itulah yang paling dia inginkan. Dek gelombang. Langkah kaki yang tegas itu berirama, saat Qin Chuan, sambil menggenggam tangan Ye Qingwan, melangkah dengan angkuh memasuki mansion. Di ranjang sakit, Ye Tianan gemetar tak terkendali, matanya dipenuhi rasa takut. Qingwan, ayah tahu dia salah. Kumohon jangan biarkan anak buahmu membunuhku. Ayah benar-benar tahu dia salah, kumohon beri ayah kesempatan lagi. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang, Ye Tianan tiba-tiba memohon sambil air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dengan mengandalkan anak tirinya ini. Baru pada saat inilah dia akhirnya menyadari bahwa kedatangan Qin Chuan di keluarga Ye bukanlah tindakan impulsif, melainkan tindakan yang didukung oleh kemampuan yang sesungguhnya. Tetua Fei dan sekelompok orang kuat keluarga Ye lainnya hanya berani berdiri di pintu masuk rumah besar itu, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerbu masuk dan melindungi Ye Tianan. Berdiri di samping, jantung Long Teng berdebar kencang karena gugup, hampir tak bisa berdiri tenang, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Seandainya dia tahu lebih awal, dia tidak akan datang ke keluarga Ye. Dia tidak bisa melihatku, dia benar-benar tidak bisa melihatku, dan bahkan jika dia melihatku, dia tidak akan tahu siapa aku. Saat Long Teng sedang berdoa dengan panik dalam hatinya, tatapan Ye Tianan tiba-tiba tertuju padanya, dan dia berseru dengan penuh semangat, Long Teng, selamatkan aku. Aku tahu kau memiliki pelindung kuat yang tersembunyi di sisimu, tolong selamatkan nyawaku. Begitu aku mencapai alam raja, aku akan memberikan semua pengetahuanku padamu tanpa ragu. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianan, Long Teng tiba-tiba merasa ingin menangis. Sialan, matilah saja, kenapa kau menyeretku ke dalam masalah ini tepat sebelum kematianmu? Mengapa namanya berubah dari saudara Long menjadi hanya Long Teng sekarang? Apakah akan membunuhmu jika kamu tidak menyebut namaku? Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut semua orang, seorang lelaki tua berjubah hitam terlempar ke belakang, menyemburkan darah akibat pukulan keras.
Ketika Long Teng melihat lelaki tua berjubah itu, wajahnya pucat pasi. Pada saat yang sama, hatinya bergejolak karena terkejut dan takjub. Karena pria ini adalah salah satu dari 4 anggota keluarga Long yang berada di alam setengah raja, Deng Buyi hanya selangkah lagi menuju alam raja. Namun kini, dia telah terluka parah hanya dengan satu kata dari Qin Chuan. Seberapa kuatkah pemuda ini? Saya mohon maaf, saya akan menemui tuan saya dan segera pergi. Setelah bangkit dari tanah, Deng Buyi memberi hormat dalam-dalam kepada Qin Chuan, lalu langsung menghampiri Long Teng. Sebelum Long Teng sempat bereaksi, Deng Buyi meraih tangan Qin Chuan, berbalik, dan berlari pergi, menghilang dari pandangan keluarga Ye dalam sekejap mata. Qin Chuan tidak menghentikannya, dia membiarkan mereka pergi. Dia tidak berencana untuk bertindak ketika datang ke keluarga Ye hari ini, tetapi tampaknya tak terhindarkan bahwa seseorang akan mencari kematian. Kematian Pei Jing sepenuhnya adalah akibat perbuatannya sendiri. Adapun keluarga Long, dia belum memiliki rencana untuk mengambil tindakan terhadap mereka dalam waktu dekat. Sekarang dia sudah berada di keluarga Ye, dan karena keluarga Ye ingin berurusan dengannya, sebaiknya dia mulai dari sini saja. Tatapan Qin Chuan tertuju pada Ye Tianan, yang merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Apakah dia akan bertindak? Jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Didorong oleh keinginan putus asa untuk hidup, emosi Ye Tianan benar-benar runtuh, dan dia memohon dengan wajah ketakutan, aku mohon, demi Qingwan, selamatkan nyawaku. Aku berjanji tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Terlebih lagi, aku bersedia menikahkan Qingwan denganmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi menantu keluarga Ye. Jika kau mau, semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Setelah mendengar kata-katanya, wajah para anggota keluarga Ye semuanya menjadi keras. Kata-kata Ye Tianan tak diragukan lagi merupakan pernyataan kepada Qin Chuan bahwa jika ia menjadi kepala keluarga, bahkan mewariskan posisi tersebut kepada Qin Chuan di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Dia jelas-jelas mengkhianati keluarga Ye. Qin Chuan berbicara dengan nada mengejek, jadi maksudmu, aku punya kesempatan untuk menjadi patriark keluarga Ye. Ya, tentu saja. Ye Tianan buru-buru berkata, dengan kekuatan Tuan Qin, bahkan jika Anda ingin menjadi patriark keluarga Ye, siapa yang bisa menghentikan Anda? Lagi pula, sebagai orang kepercayaan Qingwan, dan aku sebagai ayah Qingwan, dengan bantuanku, siapa yang berani menolak? Ye Lan, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba meledak dalam amarah, berteriak, Ye Tianan, dasar bajingan, apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Bab 494. Pihak yang terlibat merasa bingung. Bukan hanya Ye Lan yang marah, tetapi anggota keluarga Ye lainnya juga sangat geram atas tindakan Ye Tianan yang mengkhianati keluarga demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun, karena dominasi Qin Chuan, anggota keluarga Ye hanya marah tetapi tidak berani bersuara. Hanya Ye Lan yang tidak bisa menahan amarahnya. Ye Tianan buru-buru mendesak, Bibi, kau sudah berada di usia di mana seharusnya kau sudah tertutup tanah kuning sampai leher. Bukankah lebih baik menikmati masa tuamu dengan tenang? Adapun urusan keluarga Ye, serahkan padaku. Ye Lan membalas dengan marah, jangan harap. Belum lagi apakah kau bisa bersaing dengan Ye Tiancheng atau tidak, bahkan jika kau menang, apakah kau pikir ayahmu akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu setelah apa yang baru saja kau katakan? Mendengar kata-kata Ye Lan, tatapan Ye Tianan perlahan menjadi lebih dingin. Dia tahu wanita itu benar, tetapi jika dia tidak berbicara seperti sekarang, apakah Qin Chuan akan membiarkannya pergi? Perempuan tua bodoh ini, apakah dia benar-benar berpikir aku ingin menjual keluarga Ye demi hidupku? Sekalipun aku bersedia, akankah para tetua keluarga Ye hanya berdiri dan menyaksikan orang luar menjadi patriark keluarga Ye? Qin Chuan menatap Ye Tianan dengan ekspresi mengejek dan berkata, sepertinya bibimu tidak setuju, bagaimana kalau kita membunuhnya? Begitu kata-kata itu terucap, Ye Lan, yang sedang berlutut di tanah, gemetar, wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa Qin Chuan benar-benar berani membunuhnya. Sekarang, saat dia berlutut di sana, rasanya seperti gunung menekan pundaknya, bahkan mustahil untuk berpikir untuk bangun. Ye Tianan juga terkejut. Apakah dia serius? Bagaimana seharusnya dia menjawab pertanyaan ini? Jika dia menolak, apakah binatang buas ini akan membunuhnya? Jika dia setuju, apakah dia benar-benar akan membunuh bibinya? Saat ini, Ye Tianan berada dalam kekacauan yang luar biasa. Meskipun dia membenci kebodohan Ye Lan, dia tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Suami Ye Lan meninggal untuk menyelamatkan Ye Zong, dan karena itu, Ye Zong selalu merasa berhutang budi kepada saudara perempuannya dan sangat menyayanginya. Dia bahkan menjadikannya tetua agung, orang kedua terpenting dalam keluarga Ye. Memikirkan hal ini, hati Ye Tianan menjadi semakin kacau. Qin Chuan seolah meminta pendapatnya,
tetapi sebenarnya dia sedang menjebaknya. Jika Ye Tianan menjawab bahwa dia ingin membunuh Ye Lan, akankah orang-orang dari keluarga Ye membiarkannya pergi? Akankah ayahnya, Ye Zong, membiarkannya pergi? Namun, jika jawabannya adalah dia tidak ingin membunuh Ye Lan, apakah Qin Chuan akan membunuhnya? Ye Qingwan, yang selama ini digenggam erat oleh tangan Qin Chuan, merasa sangat cemas. Meskipun dia sudah mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Ye, yang tidak terlalu baik padanya, setelah kematian ibunya di negeri asing, Ye Tiananlah yang secara pribadi membawanya kembali ke keluarga Ye tempat dia tumbuh dewasa. Secara moral dan emosional, dia tidak ingin siapapun dari keluarga Ye mati di tangan Qin Chuan. Adapun Pei Jing, di matanya, dia bahkan tidak pantas dianggap sebagai anggota keluarga Ye. Namun apa yang harus dia lakukan jika Qin Chuan benar-benar memutuskan untuk memulai pembantaian di keluarga Ye? Sejujurnya, dia tidak ingin mengajukan permintaan apapun kepada Qin Chuan. Lagi pula, Qin Chuan tidak pernah berinisiatif memprovokasi keluarga Ye. Sebaliknya, keluarga Ye lah yang selalu menargetkan Qin Chuan, bersikap agresif dan arogan. Hatinya dilanda konflik yang mendalam. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi teror membangunkan semua orang. Wajah Ye Lan memucat seputih mayat saat menatap Ye Qingwan dan berkata, "Qingwan, nenekmu tahu dia salah. Sejak awal, seharusnya aku tidak meragukan niatmu untuk menyelamatkan ayahmu dan seharusnya tidak menganggap pekerjaan tabib Qin dalam menyembuhkan ayahmu sebagai hasil karya Hua Changsheng. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukankah kau selalu membantu ayahmu bersaing untuk posisi pewaris? Apa kau lupa bahwa nenekmu juga membantu ayahmu? Kita semua adalah keluarga, tidak perlu meningkatkan konflik menjadi pertarungan hidup dan mati. Tolong, bantu aku dan ayahmu memohon kepada tabib suci Qin." Kata-kata Ye Lan membuat Ye Tianan tersadar, dan dia buru-buru berkata kepada Ye Qingwan, "Qingwan, apakah kau lupa pesan terakhir ibumu? Beliau berkata untuk jangan pernah membenci ayahmu. Ayahmu menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada ibumu, dan meskipun begitu, ibumu tetap memilih untuk memaafkanku. Tidakkah kamu bisa?" Tubuh Ye Qingwan tiba-tiba bergetar, matanya langsung memerah. Qin Chuan menghela napas dalam hati, merasakan gejolak emosi yang melanda Ye Qingwan. Dia tahu bahwa Ye Qingwan tidak ingin berselisih dengan keluarga Ye, tetapi tindakan mereka benar-benar mengecewakannya. Dengan sengaja tidak menatap Ye Qingwan, Qin Chuan ingin melihat seberapa besar perasaannya terhadap keluarga Ye. Beberapa hal sudah jelas baginya, tetapi belum tentu bagi Ye Qingwan. Sang pemain tampak bingung sementara penonton tampak tenang, itulah yang terjadi padanya dan Ye Qingwan. Dia yakin bahwa jika dia pernah berada dalam masalah, keluarga Ye akan menjadi yang pertama menendangnya saat dia jatuh, dan Ye Qingwan akan menjadi anggota keluarga pertama yang mereka targetkan. Karena dalam tatapan Ye Tianan, dia tidak melihat sedikit pun kasih sayang seorang ayah kepada putrinya, bahkan kebencian yang sulit dideteksi pun tidak terlihat. Apakah seperti inilah seharusnya seorang ayah bereaksi terhadap putrinya? Namun Ye Qingwan tidak mengetahui hal ini. "Qin Chuan, aku." Akhirnya, Ye Qingwan mengumpulkan keberaniannya, matanya berlinang air mata saat menatap Qin Chuan. Dia ingin memohon tetapi sama sekali tidak mampu mengatakannya. Qin Chuan mengerti maksudnya tetapi tidak berinisiatif untuk berbicara, menunggu Ye Qingwan untuk menyampaikan keinginannya sendiri. Ye Lan dan Ye Tianan sama-sama dipenuhi rasa penasaran, dengan Ye Tianan mendesak dengan tidak sabar, "Qingwan, bicaralah." Ye Lan juga mendesak, "Qingwan, katakan dengan cepat. Kau tidak ingin kakek dan ayahmu meninggal, kan? Ungkapkan isi hatimu." Secerca kekesalan muncul di mata Qin Chuan, benar-benar jengkel dengan kemunafikan mereka. Ye Qingwan akhirnya mengumpulkan keberaniannya, menatap Qin Chuan dengan perasaan bersalah dan berkata, "Bisakah kau mengampuni nenek dan ayahku?" Qin Chuan agak kecewa tetapi mengerti. Tanpa ragu-ragu, dia hanya menjawab dengan satu kata, "Baiklah." Ye Qingwan menundukkan kepala, mendapatkan jawaban yang diinginkannya tetapi merasa jauh dari bahagia. Dia menggenggam erat tangan Qin Chuan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Hatinya bergejolak, dan dia takut, khawatir Qin Chuan tiba-tiba melepaskan tangannya dan pergi begitu saja. Qin Chuan berkata dengan lembut, "Kamu baru saja membuat keputusan yang akan dibuat oleh setiap anak perempuan. Tidak ada yang salah dengan itu, dan kamu tidak perlu merasa bersalah." Setelah mendengar itu, emosi Ye Qingwan tak dapat lagi ditahan, dan air mata mengalir deras tanpa terkendali. Qin Chuan melirik Ye Tianan dengan dingin dan berkata, "Ini sesuatu yang perlu kau pertimbangkan, surga mungkin mengampuni dosa yang dilakukan tanpa disadari, tetapi seseorang tidak dapat hidup dari dosa yang dilakukan atas kemauannya sendiri." Petik 1-2. Terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih, Tuan Qin. Ye Tianan buru-buru menyampaikan ucapan terima kasihnya.
Yelan merasakan aura yang menekan itu menghilang dan merasa sangat gembira, dengan antusias berkata, "Terima kasih, Tuan Qin. Yakinlah, mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu yang sangat dihormati di keluarga Ye, dan kami menyambut Anda kapan saja." Qin Chuan tidak mengindahkan perkataannya, malah menoleh ke Ye Qingwan dan berkata, "Aku pergi." Setelah itu, dia melepaskan tangan Ye Qingwan dan hendak pergi. Namun saat itu juga, beberapa sosok menakutkan tiba-tiba turun, menyelimuti Qin Chuan dalam sekejap. Bab 495. Orang yang patut dikasihi. Di bawah tatapan takjub anggota keluarga Ye, 10 pendekar bela diri yang mengenakan jubah perak muncul dan mengepung Qin Chuan dengan erat di tengah. Tetua Fei dan anggota keluarga Ye lainnya yang kuat terkejut melihat orang-orang yang berpakaian seragam ini. "Mereka adalah pembunuh berjubah perak dari bulan perak," seru Tetua Fei tiba-tiba. "Organisasi pembunuh bulan perak adalah kekuatan teratas dari luar wilayah kita, dan yang terlemah di antara mereka memiliki keterampilan penguatan tahap awal. Silver Moon memberi peringkat individu atau tim berdasarkan kemampuan membunuh mereka ke dalam tingkatan emas, perak, dan perunggu. Di atas 3 tingkatan utama ini, mereka dibagi menjadi jubah perak dan jubah emas. Mereka yang mencapai level emas memiliki kekuatan untuk membunuh petarung kuat dari alam puncak keterampilan penguatan, dan mereka yang mencapai level jubah perak memiliki kekuatan untuk membunuh petarung dari tahap awal alam raja." Setelah mendengar kata-kata Tetua Fei, semua orang yang hadir sangat terkejut. Kekuatan dari luar wilayah kekuasaan kita sungguh tak terukur. Meskipun para penguasa seperti 9 gerbang Yandu dapat membanggakan para ahli dari alam raja, sebagian besar dari mereka adalah monster tua yang telah hidup sangat lama dan mendekati akhir masa hidup mereka. Jika mereka tidak mampu menembus kekuatan yang lebih besar, mereka akan mati, jadi kecuali itu masalah hidup dan mati bagi keluarga, mereka tidak akan menunjukkan diri. Dan sekarang, kekuatan besar dari luar wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh seorang praktisi tingkat awal alam raja. Seberapa kuatkah para pembunuh berjubah emas dari bulan perak itu? Qin Chuan mengerutkan alisnya tanpa sadar saat ia menyipitkan matanya ke arah para pembunuh berjubah perak itu dan bergumam pada dirinya sendiri, bulan perak. Dia tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya, Liu Jun dari keluarga Liu menyewa seorang pembunuh bergelar medali emas dari bulan perak untuk membunuhnya, seseorang yang disebut 4 bocah. Tanpa diduga, hari ini datang 10 lagi pembunuh berjubah perak. Siapa yang mempekerjakan mereka? Atau apakah mereka di sini untuk membalas dendam atas kematian keempat anak laki-laki itu? Apakah kamu Qin Chuan? Pada saat itu, salah satu pembunuh bayaran melangkah maju, matanya yang dingin berbinar-binar dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua mengenakan topeng perak, hanya mata mereka yang terlihat. Qin Chuan menatap pihak lain tanpa ekspresi dan membalas, "Apakah kau datang untuk membalas dendam atas kematian 4 bocah?" Aura dahsyat terpancar dari tubuh orang itu, aura yang telah mencapai puncak keterampilan penguatan energi, diambang melangkah ke alam raja. Jelas, karena suatu alasan, individu tersebut sengaja menekan wilayah kekuasaannya, tetapi mereka dapat menerobos ke alam raja kapanpun mereka mau. Adapun 9 pembunuh berjubah perak lainnya, mereka juga melepaskan aura mereka pada saat ini, dan yang mengejutkan Qin Chuan, mereka semua berada di alam raja tahap awal setengah langkah. Tekanan gabungan yang dilepaskan oleh seorang pembunuh bayaran yang hampir memasuki alam raja dan 9 pembunuh bayaran yang hanya setengah langkah lagi dari alam tersebut membuat semua orang di sana, kecuali Qin Chuan, merasakan sensasi sesak napas. Ye Tianan melihat pemandangan ini dan langsung merasa sangat gembira. "Hahaha." Ye Tianan tertawa dan berkata, "Qin Chuan, kau juga mengalami hari seperti ini. Menyinggung organisasi pembunuh bulan perak, dan kemanapun kau melarikan diri, bahkan sampai ke ujung dunia, mereka akan menemukanmu. Jika pembunuh peraih medali emas tidak bisa membunuhmu, pembunuh berjubah perak akan datang. Jika pembunuh berjubah perak tidak bisa membunuhmu, pembunuh berjubah emas akan datang. Dan jika bahkan pembunuh berjubah emas pun tidak bisa membunuhmu, maka pembunuh yang lebih kuat dari bulan perak akan datang. Jika tidak ada seorang pun dari seluruh bulan perak yang bisa membunuhmu, mereka akan menyewa ahli yang lebih kuat dari luar bulan perak untuk membunuhmu. Singkatnya, selama kau masih hidup, Silver Moon akan terus mengirimkan pembunuh bayaran untuk memburumu." Jelas sekali, dia memiliki pemahaman tentang organisasi pembunuh bulan perak. Wajah Ye Qingwan langsung pucat pasi, karena dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Ye Tianan, bukankah upaya pembunuhan dari bulan perak tidak akan pernah berhenti jika Qin Chuan tidak mati? Pemimpin pembunuh berjubah perak itu berkata dengan suara sedingin es, "Karena kau adalah Qin Chuan, maka bersiaplah untuk menghadapi kematianmu." Ye Tianan hampir meneteskan air mata. Ia baru saja berada di bawah tekanan Qin Chuan, menelan amarahnya di hadapan Qin Chuan, dan tidak pernah menyangka pembalasan akan datang begitu cepat.
Ye Tianan hampir meraung, dia berani menyentuh orang-orang Silver Moon, dia benar-benar mencari kematian. Bunuh dia dengan cepat, agar dunia tahu betapa mengerikan konsekuensi dari menyinggung Silver Moon. Ye Lan juga sangat bersemangat. Meskipun dia tidak berbicara, tatapan penuh kebenciannya kepada Qin Chuan sudah mengatakan semuanya. Mendengar kata-kata ayahnya, Ye Qingwan menatapnya dengan tak percaya, matanya merah karena marah sambil berkata, Qin Chuan baru saja menyelamatkan nyawamu, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu sekarang? Ye Tianan berteriak dengan marah, jika kau berani membantah lagi, keluarlah dari keluarga Ye. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi memiliki anak perempuan sepertimu. Wajah Ye Qingwan memucat, air mata menggenang di matanya. Apakah ini ayah yang pernah ia bela? Tiba-tiba ia teringat sebuah kalimat, sesuatu yang Qin Chuan katakan kepada Ye Tianan sesaat sebelum ia bersiap untuk pergi. Kesalahan di surga mungkin bisa diampuni, tetapi bencana yang ditimbulkan sendiri tidak dapat diatasi. Pepatah ini terbukti benar pada Ye Tianan. Meskipun Silver Moon mungkin kuat, Qin Chuan tidak lemah. Lagi pula, para pembunuh berjubah perak ini bahkan belum berhasil membunuh Qin Chuan, dan Ye Tianan sudah dengan bersemangat menendangnya saat ia terjatuh. Apakah ia tidak takut bahwa pemenang akhirnya adalah Qin Chuan? Saat ini, Ye Qingwan benar-benar kecewa dengan ayahnya yang bodoh. Tanpa sedikit pun rasa takut, Ye Qingwan berdiri di depan Qin Chuan, wajahnya tegas saat dia berkata dengan dingin, jika ada yang ingin membunuhnya, mereka harus membunuhku dulu. Melihat wanita yang berdiri di hadapannya, Qin Chuan merasakan kehangatan di hatinya, namun juga rasa tak berdaya. Apakah dia terlalu rendah hati? Sampai-sampai mereka semua menganggapnya lemah. Apakah seorang pembunuh bayaran yang mampu membunuh seorang ahli alam raja tahap awal dianggap kuat? Beberapa hari yang lalu, dia telah membunuh seorang ahli dari keluarga kerajaan Qin di dunia bela diri kuno. Apakah itu, seseorang dari alam puncak kaisar? Mengenai tindakan Ye Tianan yang menendangnya saat ia terjatuh, ia sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa suatu hari Ye Tianan akan melakukan hal seperti itu, dia hanya tidak menyangka kesempatan itu akan datang secepat ini. Dasar makhluk tak berguna. Kembalilah ke sini. Melihat Ye Qingwan menghalangi di depan Qin Chuan, Ye Tianan langsung meledak marah, berteriak sekuat tenaga. Ye Lan juga berteriak dengan marah, Ye Qingwan, jika kau ingin mati, jangan menyeret keluarga Ye bersamamu. Jika kau tidak datang ke sini sekarang juga, aku akan mengusirmu dari keluarga. Ye Qingwan menatap Ye Lan dengan wajah mengejek dan berkata dingin, tidak perlu kau mengusirku dari keluarga Ye. Aku meninggalkan keluarga Ye atas kemauanku sendiri. Mulai hari ini, aku, Ye Qingwan, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ye di Yandu. Kau benar-benar berani meninggalkan keluarga Ye. Wajah Ye Tianan meringis marah saat dia berteriak, siapa yang memberimu keberanian itu? Tatapan mata Ye Qingwan dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin, tanpa jejak emosi di wajahnya. Ayah seperti itu tidak layak dipertahankan. Baiklah, sangat baik. Karena kau ingin meninggalkan keluarga Ye, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku benar-benar ingin melihat akhir seperti apa yang akan kau alami, mengikuti binatang ini. Ye Tianan gemetar karena marah, lalu tatapannya menyapu orang-orang dari keluarga Ye sambil berteriak, izinkan saya memperjelas ini kepada kalian semua, mulai hari ini, keluarga Ye tidak memiliki Ye Qingwan. Saya, Ye Tianan, tidak memiliki hubungan dengan putri durhaka ini. Jika dia meninggal, tidak seorang pun diizinkan untuk mengklaim jenazahnya. Kata-katanya sungguh tidak berperasaan. Hati Ye Qingwan terasa sakit sekali. Meskipun ia ingin meninggalkan keluarga Ye, jauh di lubuk hatinya ia masih menyimpan secercah harapan untuk ayahnya, berharap suatu hari nanti mereka bisa berdamai. Namun, kata-kata Ye Tianan barusan benar-benar menghancurkan sisa-sisa ikatan terakhir yang dimilikinya terhadap ayahnya. Kilatan tajam terpancar dari mata Qin Chuan. Memang, mereka yang pantas dikasihani seringkali memiliki sisi yang patut dibenci. Apakah Ye Tianan membuat pilihannya tanpa melihat konsekuensinya terlebih dahulu? Jika memang demikian, maka beritahukan padanya apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Bab 496. Siapa yang berani menyentuhnya? Para anggota Silver Moon, kalian tidak perlu ragu, langsung saja lanjutkan. Keluarga Ye pasti tidak akan ikut campur dalam perselisihan kalian. Ye Lan berkata kepada sekelompok pembunuh berjubah perak. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling dengan tegas dan berkata, semua pendekar bela diri keluarga Ye, mundur 100 meter. Siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh tanpa ampun. Qingwan memiliki pendukung di dalam keluarga Ye, dan Ye Lan khawatir mereka mungkin tiba-tiba ikut campur dan menyinggung Silver Moon. Meskipun keluarga Ye tidak takut pada organisasi pembunuh bulan perak, mereka juga tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Perang antara kedua pihak tidak akan menguntungkan siapapun.
Setelah mendengar perintah Yelan, seluruh anggota keluarga Ye mundur. Mengapa kamu belum mundur juga? Yelan tiba-tiba memperhatikan sesosok figur sendirian yang belum pergi, dan alisnya berkerut dengan wajah penuh amarah. Ye Ruwei tiba-tiba berlutut, menatap Yelan dengan wajah penuh permohonan, "Nenek, tolong jangan tinggalkan saudari Qingwan. Dia juga bagian dari keluarga Ye, bagaimana mungkin kita meninggalkannya?" Yelan berteriak, "Diam. Jika bukan karena Qingwan yang gegabah memilih untuk berpihak pada binatang buas itu, apakah keluarga Ye akan meninggalkannya? Ye Ruwei, aku perintahkan kau untuk segera mundur. Jika kau berbicara semaunya lagi, kau akan diusir dari keluarga Ye bersama Qingwan." Ye Ruwei bergidik, dia tahu Yelan tidak akan mengabulkan permintaannya. Namun, membayangkan Qingwan mati di tangan pembunuh bulan perak adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Qingwan merasakan kehangatan di hatinya. Jika masih ada orang di keluarga Ye yang pantas mendapatkan perlakuan tulusnya, itu hanya Ye Ruwei. Dia menatap Ye Ruwei dengan lembut dan berkata, "Ruwei, jangan khawatirkan aku, menjauhlah." Air mata langsung mengalir di wajah Ye Ruwei, "Saudari Qingwan, aku tidak ingin kau mati." Qingwan tersenyum indah dan berkata dengan lembut, "Siapa bilang aku pasti akan mati? Qin Chuan sangat kuat, bukan hanya pembunuh berjubah perak, bahkan pembunuh berjubah emas pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya." Dia tidak menyebutkan Qin Chuan, tetapi begitu dia melakukannya, emosi Ye Ruwei meledak. Dia menatap Qin Chuan dengan tajam dan berteriak, "Ini semua salahmu. Kau tahu kau tidak bisa hidup berdampingan dengan keluarga Ye, kenapa kau masih datang? Jika kau benar-benar mencintai saudari Qingwan, bukankah seharusnya kau tunduk kepada keluarga Ye alih-alih menghadapi mereka?" Sambil berbicara, ia diam-diam melirik Yelan lalu berteriak pada Qin Chuan, berlutut dan minta maaf pada nenek segera. Dengan status dan kedudukannya, dia pasti tidak akan menyalahkanmu, seorang junior. Di keluarga Ye, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Qin Chuan memandang Ye Ruwei dengan geli, wanita ini memang menarik. Meskipun baik hati, dia terlalu naif. Yelan dan Ye Tianan lebih memilih membunuhnya sendiri, bahkan jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf, mereka tidak akan menyinggung Silver Moon untuknya. Memang, ekspresi Yelan dan Ye Tianan berubah drastis. Ye Tianan buru-buru meraung, "Ye Ruwei, tutup mulutmu. Aku beri kau 10 detik lagi untuk mundur, kalau tidak, kau akan mati bersama mereka." Ye Ruwei panik, Aku. Dia sangat ingin memohon untuk Qingwan, tetapi melihat tatapan marah dan tanpa ampun dari Ye Tianan dan Yelan, dia menjadi sangat bingung. Qingwan juga panik dan segera berkata, "Ruwei, jangan khawatirkan kami, mundurlah." Qin Chuan adalah pria yang dicintainya, dan demi pria ini, dia tidak peduli meskipun itu berarti kematiannya sendiri, tetapi Ye Ruwei seharusnya tidak mati karena Qin Chuan. Melihat Ye Ruwei masih belum bereaksi, Ye Tianan dengan marah berkata, "Tetua Fei, bawa orang bodoh ini pergi." Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Ye Ruwei, tetapi jika Ye Ruwei juga meninggal di tangan Silver Moon, dan jika keluarga Ye masih tidak bereaksi, itu pasti akan membuat anggota keluarga Ye patah semangat. Adapun Qingwan, dia sudah memberinya kesempatan, dia memilih untuk meninggalkan keluarga Ye sendiri, jadi hidup dan kematiannya tidak lagi terkait dengan keluarga Ye. Ye Ruwei berteriak, "Paman, nenek, tolong maafkan saudari Qingwan, tolong jangan menyerah padanya." Namun, tak seorang pun akan memperhatikan permohonan dari tokoh yang begitu rendah kedudukannya. Yelan lalu berkata kepada para pembunuh Silver Moon, "Maaf telah membuat kalian menunggu, sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk bertindak." Setelah itu, dia juga mundur sejauh 100 meter. Tidak menyesal. Qin Chuan melihat sekeliling ke arah anggota keluarga Ye yang telah mundur hingga 100 meter jauhnya, wajahnya tampak bingung saat ia menoleh ke Ye Qingwan dan bertanya. Ye Qingwan menatap Qin Chuan dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menggelengkan kepalanya tanpa ragu, "Jika aku menyesal, aku tidak akan melangkah maju. Hari ini, bahkan jika aku meninggal di kediaman keluarga Ye, aku tidak akan menyesal atau mengeluh." Senyum tipis terukir di sudut mulut Qin Chuan, membentuk lengkungan, dan dia berkata dengan bangga, "Karena kau memilihku, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu kalah." Melihat senyum ceria di wajah Qin Chuan, jantung Ye Qingwan berdebar kencang, entah mengapa, dia tiba-tiba tidak merasa takut. Bahkan para pembunuh berjubah perak yang mampu membunuh mereka yang berada di tahap awal alam raja pun tidak tampak begitu menakutkan lagi. Pada saat itu, suara dingin dan mekanis dari pemimpin pembunuh berjubah perak tiba-tiba terdengar, "Nak, apakah kau punya kata-kata terakhir? Jika tidak, waktumu telah habis." Qin Chuan tiba-tiba tertawa, menatap lawannya dengan santai, "Hentikan omong kosong ini. Jika kau ingin bergerak, lakukan dengan cepat. Aku tidak punya waktu luang untuk bermain-main denganmu. Mencari kematian." Lawannya meraung marah,
kekuatan seperti dari zaman kuno bangkit dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, 9 petarung kuat alam raja setengah langkah lainnya berkumpul dan melangkah maju. Kekuatan penindasan mereka yang luar biasa seolah mengubur Qin Chuan. Ye Qingwan menjadi pucat, tetapi saat itu juga, dia tiba-tiba merasakan kekuatan lembut yang berasal dari telapak tangan Qin Chuan, dan perasaan sesak napas itu lenyap seketika. Pemimpin pembunuh berjubah perak itu berteriak, tepat sebelum menyerang, ketika puluhan sosok kuat tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Para pembunuh berjubah perak membeku di tempat. Para anggota keluarga Ye juga menoleh, bingung melihat siapa yang telah datang. Detik berikutnya, kerumunan padat menyerbu masuk, langsung mengepung 10 pembunuh berjubah perak dari Silver Moon. Orang-orang ini, mengenakan perlengkapan tempur yang seragam, memancarkan aura yang sangat kuat. Terdapat 30 hingga 40 ahli bela diri, di antara mereka, yang terkuat hanya berada di alam setengah langkah raja, dan dialah satu-satunya, sisanya adalah ahli bela diri keterampilan penguat energi. Meskipun ada 30 hingga 40 orang, kekuatan gabungan mereka tidak lebih kuat dari 10 pembunuh berjubah perak dari bulan perak, tetapi tentu saja, juga tidak lebih lemah. Dapat dikatakan bahwa kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Siapa yang berani menyentuh Tuan Qin? Sebuah suara marah terdengar dari balik kerumunan orang-orang bertubuh tegap. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria tua berambut putih berjalan terburu-buru mendekat. Di belakang pria tua itu, diikuti oleh seorang wanita mungil yang berlari kecil mengejarnya sambil memanggil, "Kakek, tunggu aku." Melihat orang ini, semua orang dari keluarga Ye terkejut. Bagaimana orang tua ini bisa sampai di sini? Ketika Qin Chuan melihat orang tua dan gadis muda itu, senyum muncul di wajahnya, dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Siapa yang berani menyentuh Tuan Qin? Tiba-tiba, raungan lain menggema di seluruh keluarga Ye, saat sesosok pria parubaya memegang pedang besar menyerbu maju dengan mengancam. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Qin, akan kubunuh. Suara lain menggelegar, pendatang baru itu sedikit, hanya 5 orang, tetapi masing-masing adalah praktisi yang kuat di alam keterampilan penguatan puncak. Para anggota keluarga Ye terpaku di tempat, ketidakpercayaan terpancar di wajah mereka. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Siapakah sebenarnya pemuda ini? Mengapa begitu banyak pasukan datang untuk menyelamatkannya? Para anggota keluarga Ye tidak bisa memahaminya. Para pembunuh berjubah perak dari bulan perak, wajah mereka pucat pasi, seandainya hanya para pendekar dari domain pertempuran, mereka mungkin akan bertarung sampai mati, tetapi dengan begitu banyak individu kuat yang mendukung Qin Chuan, membunuhnya menjadi sangat sulit. Bab 497. Lempar dadu atau mati. Qin Chuan menatap sosok-sosok yang dikenalnya satu persatu, senyum muncul di wajahnya, ternyata dia tidak berjuang sendirian. Saudara Qin, kita tidak datang terlambat, kan? Lu Yanwu bertanya dengan senyum lebar di wajahnya sambil menatap ke arah Qin Chuan. Orang pertama yang datang bersama 30 atau 40 ahli bela diri tidak lain adalah Lu Yanwu dan kakeknya, Lu Yaozong. Lu Yaozong juga mendekat, memasang ekspresi menyesal, dan berkata kepada Qin Chuan, "Tuan Qin, saya minta maaf. Saya tidak menyangka keluarga Lu akan memperlakukan Anda seperti itu saat saya pergi." Qin Chuan memahami bahwa Lu Yaozong merujuk pada insiden di Villa Puncak Awan Surga ketika dia pingsan dan berita tentang Tang Yuer sebagai seorang yang sangat kuat di alam raja bocor, mengakibatkan berbagai kekuatan berkumpul di villa tersebut, yang berpuncak pada Lu Yanwu yang dibawa pergi secara paksa oleh orang-orang dari keluarga Lu. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, "Tetua Lu, Anda terlalu serius." Dia tahu bahwa keluarga Lu tidak diperintah hanya berdasarkan keputusan Lu Yaozong. Selain itu, Lu Yaozong telah diberi tugas oleh balai penjaga dan tidak mengetahui peristiwa di Villa Puncak Awan Surga pada saat itu. Selain itu, Lu Yanwu awalnya memimpin pasukan kuat keluarga Lu untuk memberikan dukungan. Seandainya dia tidak terbangun di saat-saat terakhir, Lu Yanwu lebih memilih mati daripada membiarkan pasukan kuat keluarga Lu membawanya pergi. Terlepas dari apakah Lu Yanwu berhasil membantunya atau tidak, Qin Chuan tetap mengingat kebaikan tersebut. Mendengar ucapan Qin Chuan, Lu Yaozong diam-diam menghela napas lega. Tiba-tiba, Qin Chuan mengalihkan pandangannya ke arah Murong Mingyue dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kau juga datang?" Wanita yang baru saja tiba dengan 4 kekuatan tingkat puncak keterampilan penguatan memang benar Murong Mingyue. Melihat Qin Chuan menatapnya, Murong Mingyue membalasnya dengan tatapan penuh pesona dan berkata, "Jika bukan karena mengkhawatirkanmu, aku tidak akan datang." Qin Chuan tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, lalu matanya tertuju pada pria paruh baya itu. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin, saya ikut serta. Anda tidak akan menolak, kan?" Qin Chuan agak terkejut dengan kedatangannya, tetapi karena pria itu datang dalam situasi seperti itu, bahkan jika dia memiliki motifnya sendiri, Qin Chuan dapat memahaminya. Qin Chuan menjawab sambil tersenyum, "Tuan Jiang, kedatangan Anda adalah suatu kehormatan bagi saya, bagaimana mungkin saya menolak?"
Hahaha. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dia tak lain adalah Jiang Chenlong, salah satu dari 9 gerbang Yandu dan mantan pewaris keluarga Jiang, yang baru-baru ini dicabut statusnya sebagai penerus. Ye Qingwan menatap wajah-wajah yang dikenalnya itu, benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Qin Chuan mampu menarik begitu banyak tokoh berpengaruh dari 9 gerbang Yandu ke pihaknya. Orang-orang ini datang karena mereka mengenali potensi Qin Chuan dan bersedia bertaruh padanya. Sebaliknya, keluarga Ye memiliki kesempatan sempurna untuk berteman dengan Qin Chuan, tetapi karena rasa jijik mereka terhadapnya, hal itu memicu permusuhan di antara mereka. Tatapan Ye Qingwan tanpa sadar beralih ke anggota keluarga Ye di kejauhan. Meskipun mereka berjarak 100 meter, dia masih bisa melihat keterkejutan di wajah keluarga Ye. Terutama Ye Tianan, yang memasang ekspresi tidak percaya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Duduk di kursi roda, mata Ye Tianan berkaca-kaca saat dia menatap ke arah Qin Chuan, tiba-tiba meraung, bagaimana dia bisa menerima dukungan dari begitu banyak pihak. Ye Lan juga merasa linglung. Dia adalah seorang tetua dari generasi kepala keluarga 9 gerbang, bahkan dengan pengalamannya yang luas, dia bingung saat ini. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak kekuatan membantu Qin Chuan. Teman-teman dari Bulan Perak, jangan takut, kami juga punya keluarga Ye. Siapapun yang berani ikut campur dalam perseteruan antara Bulan Perak dan Qin Chuan, aku, Ye Tianan, akan menjadi orang pertama yang menentang. Tiba-tiba, Ye Tianan menatap ke arah Qin Chuan, meraung dengan wajah garang, Qin Chuan, dengarkan baik-baik, bahkan jika itu mengorbankan seluruh keluarga Ye hari ini, aku akan membunuhmu. Emosinya benar-benar hancur. Dia tidak bisa menerima bahwa seseorang yang selama ini dia pandang rendah bisa mendapatkan bantuan dari begitu banyak kekuatan besar sekaligus. Mendengar kata-katanya, anggota keluarga Ye juga tercengang. Apakah situasinya sudah sampai pada titik seperti ini, namun Ye Tianan masih menolak untuk menyerah? Apakah ini untuk memprovokasi keluarga Lu, keluarga Long, dan keluarga Murong, bahkan domain pertempuran? Lu Yaozong berkata dingin, Ye Tianan, kau sungguh berani. Apakah kau cukup berani untuk menghentikan orang-orang dari domain pertempuran? Murong Mingyue menatap Ye Tianan dengan tatapan dingin dan berkata dengan wajah penuh ejekan, aku lihat keluarga Ye benar-benar mengalami kemunduran. Meskipun salah satu keluarga terkuat di antara 9 gerbang Yandu, mereka malah membiarkan orang lumpuh yang tidak berguna berbicara untuk mereka. Apakah keluarga Ye sudah kehabisan orang? Jiang Chenlong, sambil memegang pedang besar, tanpa basa-basi mengangkatnya dan menunjuk ke arah Ye Tianan, sambil menegur, jika keluarga Ye berani bergerak, apakah kau percaya pedang besarku akan menjadi yang pertama mengenai wajahmu? Begitu kata-katanya terucap, aura dari alam puncak keterampilan penguatan energi menyembur keluar dari tubuhnya. Tepat saat itu, Ye Lan tiba-tiba menamparkan wajah Ye Tianan dan berteriak dengan marah, diam. Dia berharap bisa membunuh Ye Tianan, menyesal karena pernah menaruh harapan pada orang bodoh ini. Awalnya, dia sudah memutuskan untuk menyerah pada Ye Tianan, tetapi kemudian kakinya sembuh, dan dia memutuskan untuk membantunya berjuang untuk posisi penerus. Namun tanpa diduga, kakinya kembali tidak bisa digunakan. Satu hal jika kakinya lumpuh, tetapi setelah kakinya menjadi cacat, otaknya pun tampak tidak berfungsi dengan baik. Di saat kritis seperti ini, dia masih memikirkan cara untuk menghadapi Qin Chuan. Sekalipun keluarga Ye kuat, mereka tidak mungkin bisa menangkis 3 keluarga besar dan sebuah domain pertempuran sekaligus. Hehe, pemandangannya cukup meriah. Tiba-tiba, terdengar tawa ringan, dan semua orang menoleh ke arah sumber suara tersebut. Mereka melihat Ye Tiancheng berjalan santai ke sisi keluarga Ye, lalu dia mengamati semua orang dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali keluarga Ye tidak mengalami kegembiraan seperti ini. Tutup mulutmu. Ketika Ye Tianan melihat kedatangan Ye Tiancheng, dia menjadi sangat marah dan berteriak, ini semua salahmu, bajingan, bersekongkol dengan orang luar melawanku. Jika bukan karenamu, mengapa aku harus duduk di kursi roda? Di depan mata semua orang yang terkejut, Ye Tiancheng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ye Tianan, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, dengan orang bodoh sepertimu yang bersaing denganku untuk posisi penerus, tidak heran orang lain berpikir tidak ada siapapun di keluarga Yeku. Kau berani memukulku. Wajah Ye Tianan menunjukkan campuran rasa tidak percaya. Ye Tiancheng berani menamparnya, dan di depan begitu banyak orang dari keluarga Ye dan juga orang luar. Ye Tiancheng tertawa dingin, apa? Kau punya masalah dengan itu? Kau sedang mencari kematian. Ye Tianan, yang sangat marah, meraung, Tetua Fei, bunuh bajingan ini untukku. Tetua Fei hampir menangis, sialan, jangan libatkan aku dalam kekacauan ini. Ye Lan tiba-tiba berteriak sambil menggertakkan giginya, jika kau mengucapkan satu kata tak berguna lagi, kau akan diusir dari keluarga Ye.
Seolah khawatir Ye Tianan akan terus mengoceh tanpa arti, Yelan memerintahkan Tetua Fei, bawa dia pergi. Tetua Fei buru-buru melangkah maju, mengabaikan perlawanan Ye Tianan, dan dengan cepat mendorong kursi rodanya menjauh dari sana. Ye Tiancheng tiba-tiba menoleh ke arah Ye Qingwan, yang berada di samping Qin Chuan, dan berkata, "Qingwan, aku turut prihatin atas apa yang harus kau alami." Ye Qingwan tidak berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran paman ketiganya? Dia tidak percaya bahwa Ye Tiancheng tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Jika dia benar-benar peduli, dia pasti sudah muncul lebih awal, bukan menunggu sampai sekarang. Ye Tiancheng tidak peduli dan pandangannya tiba-tiba tertuju pada pembunuh berjubah perak. Dia melanjutkan, "Aku beri kalian 10 detik untuk memutuskan. Keluar dari keluarga Ye atau mati." Bab 498. Mencari ketulusan. Kata-kata Ye Tiancheng membuat para asasin bulan perak sangat marah. Pemimpin kelompok pembunuh bayaran itu berbicara dengan suara dingin, "Apakah Anda yakin keluarga Ye ingin menjadikan Silver Moon sebagai musuh?" Ekspresi wajah seluruh anggota keluarga Ye berubah drastis. Jika keluarga Ye benar-benar menjadi target Silver Moon, itu akan menjadi akhir segalanya. Bukan berarti keluarga Ye lebih rendah dari Silver Moon, tetapi keluarga Ye berada di terang dan Silver Moon di kegelapan. Jika Silver Moon benar-benar mengincar keluarga Ye, hal itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Tatapan Ye Tiancheng tiba-tiba menjadi dingin saat dia menyipitkan mata ke arah pembunuh bulan perak. "Apakah kau mengancamku?" Dia benar-benar sangat marah. Ada beberapa kekuatan yang mengelilingi para pembunuh Silver Moon, namun Silver Moon hanya fokus pada keluarga Ye. Pembunuh bayaran bulan perak itu menjawab tanpa ragu-ragu, "Kau bisa menganggapnya sebagai ancaman jika kau mau." "Bagus, sangat bagus." Tawa ironis terdengar dari Ye Tiancheng, karena memang begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan lambaian tangannya dan sebuah perintah, "Bunuh." Tak seorang pun menyangka Ye Tiancheng akan langsung menyatakan perang terhadap pembunuh bulan perak. Atas perintahnya, puluhan anggota terkuat keluarga Ye menyerbu ke arah pembunuh bulan perak. Melihat ini, para pembunuh bulan perak sangat marah, dan pemimpin mereka yang tangguh berteriak, "Kabur." Pertempuran besar pun langsung dimulai. Wajah Ye Qingwan memucat. Apakah pertempuran dimulai begitu saja? Meskipun dia telah mengumumkan kepergiannya dari keluarga Ye, dia tidak tahan melihat anggota keluarga Ye yang kuat berguguran satu persatu. Silver Moon hanya memiliki 10 pembunuh bayaran, dan kecuali yang terkuat, 9 lainnya adalah pakar tingkat puncak dari alam puncak keterampilan penguatan energi. Sekalipun keluarga Ye mampu mengatasi situasi tersebut, tetap akan ada banyak korban jiwa. Lu Yaozong tidak memerintahkan serangan terhadap para pembunuh bulan perak, begitu pula Murong Mingyue, dan Jiang Chenlong tetap berada di sisi Qin Chuan, mereka semua menunggu perintah Qin Chuan. Adapun nasib keluarga Ye, itu bukanlah urusan mereka. Melihat pasukan keluarga Ye dan bulan perak sudah saling bentrok, Qin Chuan menghela napas pelan. Dia tiba-tiba angkat bicara, "Para pembunuh dari Silver Moon bisa mati sekarang." Lu Yaozong segera melambaikan tangannya dan memberi perintah tegas, "Bergeraklah." Murong Mingyue juga berteriak lantang, "Bunuh." Hahaha. Jiang Chenlong tertawa terbahak-bahak dan, sambil mengacungkan pedang besarnya, bergegas menuju medan perang. Ye Qingwan menatap pria di sampingnya dengan ekspresi rumit, memahami bahwa keputusan Qin Chuan untuk menyerang para pembunuh Silver Moon adalah untuknya. Dia tidak menyampaikan permohonan apapun, tetapi Qin Chuan tetap memahami keinginannya. Air mata seketika mengaburkan pandangannya. Lu Yanwu, memanfaatkan kesempatan di tengah kekacauan pertempuran, berjalan dengan angkuh menghampiri Qin Chuan, dengan gembira membual, "Saudara Qin, penampilanku keren sekali, bukan?" Qin Chuan mengacak-acak rambutnya dan tersenyum, "Sangat keren." Lalu tiba-tiba dia bertanya, "Saya dengar keluarga Lu sedang mengatur aliansi pernikahan dengan keluarga Liu." Wajah Lu Yanwu yang tadinya gembira langsung berubah menjadi tidak senang begitu mendengar itu, dan ia berkata dengan nada tidak puas, "Aku menolak untuk menikah." Qin Chuan bertanya, "Beritanya sudah tersebar, bukankah akan menimbulkan masalah bagi keluarga Lu jika kamu tidak menikah?" Mata Lu Yanwu langsung berkaca-kaca saat dia menatap Qin Chuan dengan tajam, "Kakak Qin, apakah kau tidak menyukaiku?" Qin Chuan terkejut, "Mengapa aku harus?" Lu Yanwu mendesak, "Jika kau tidak mau, lalu mengapa kau berpikir untuk menikahkan aku dengan seseorang yang tidak kusukai?" Qin Chuan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah bicara barusan. Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menyangka telah menyinggung perasaan gadis muda itu. "Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berpikir seperti itu? Jika kamu tidak menyukainya, maka jangan menikah." Qin Chuan buru-buru berkata, "Siapa yang berani memaksamu? Kakak Qin akan membantumu bertarung, oke?" Mata Lu Yanwu langsung berbinar, "Benarkah?" Qin Chuan mengangguk, "Itu sebuah janji."
Sebelum Qin Chuan tersadar, Lu Yanwu sudah dengan gembira berlari pergi. Entah mengapa, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ye Qingwan tiba-tiba berkata, kau telah tertipu. Qin Chuan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Ye Qingwan hampir tak bisa menahan geli saat berkata, Yanwu memang sangat licik. Dia sengaja berpura-pura akan menangis hanya untuk membuatmu setuju membantunya. Jika saya tidak salah, bahkan jika tetua Lu kembali, aliansi pernikahan antara keluarga Liu dan keluarga Lu kemungkinan besar tidak akan dibatalkan, karena beritanya sudah tersebar. Membatalkannya akan benar-benar merugikan kedua keluarga, Liu dan Lu. Terutama bagi klan-klan besar, reputasi sangatlah penting. Qin Chuan tiba-tiba tersadar. Jadi, pernikahan yang telah dijodohkan itu belum dibatalkan, tidak heran Lu Yanwu sengaja memancingnya. Ye Qingwan kemudian bertanya dengan sedikit khawatir, apakah kau benar-benar akan membantu Yanwu membatalkan pernikahan yang telah dijodohkan itu? Qin Chuan berkata dengan pasrah, tetua Lu telah baik kepada saya. Jika bukan karena tetua Lu, tidak pasti apakah saya bisa hidup sampai sekarang. Terlebih lagi, Lu Yanwu adalah cucu tetua Lu, tentu saja saya tidak bisa mengecewakannya. Seandainya bukan karena material surgawi dan harta karun duniawi yang diperoleh tetua Lu dari alam pertempuran, dia tidak akan pulih dengan lancar. Jika dia ikut campur dalam perjodohan antara keluarga Liu dan keluarga Lu, tentu tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Qingwan berkata dengan ekspresi serius, pernikahan yang diatur seperti ini pasti akan ditanggapi dengan sangat serius oleh kedua belah pihak, dan bahkan mungkin akan mendorong campur tangan para tetua dari keluarga masing-masing. Para tetua ini seringkali sudah mendekati akhir hayat mereka, menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan untuk mencoba menemukan terobosan dan memperpanjang hidup mereka. Jika Anda ikut campur, dan para tetua ini terlibat, itu bisa menyebabkan masalah serius. Saya khawatir monster-monster tua ini mungkin telah melampaui batas kemampuan mereka sendiri. Mendengar hal ini dari Ye Qingwan, Qin Chuan memang terkejut. Tampaknya 9 gerbang Yandu tidak sesederhana kelihatannya. Namun, bahkan jika para tetua klan ini memang telah membebaskan diri dari belenggu pribadi mereka, lalu apa gunanya? Apakah mereka lebih kuat daripada seseorang di alam puncak kaisar? Seorang petarung kuat dari alam puncak keterampilan penguatan dari keluarga kerajaan Qin di dunia bela diri kuno telah dibunuh olehnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, kecuali jika dia bertemu dengan ahli alam penguasa, tidak ada yang bisa menekannya. Silver Moon tidak akan membiarkanmu lolos. Tepat saat itu, suara gemuruh menggema di seluruh kediaman keluarga Ye. Hanya 1 dari 10 pembunuh berjubah perak dari bulan perak yang tersisa hidup, dan meskipun ia telah berhasil menembus alam raja di tengah pertempuran, ia masih terluka parah, kalah jumlah, dan kalah kekuatan. Tuan Qin, haruskah kita menangkap seorang tahanan? Terima kasih, Tuan Qin. Pada saat itu, Ye Tiancheng juga datang menghampiri, menatap Qin Chuan dengan rasa terima kasih dan berkata, jika bukan karena Tuan Qin, keluarga Ye mungkin telah menemui ajalnya hari ini. Qin Chuan tersenyum tipis, jika kau ingin berterima kasih, bukankah seharusnya kau menunjukkan ketulusan? Ye Tiancheng langsung terkejut. Apa maksudnya? Apakah dia meminta keluarga Ye untuk membayar semacam harga? Bab 499. Ada masalah dengan pisau. Melihat penampilan Ye Tiancheng yang tegang, Qin Chuan meliriknya dengan acuh tak acuh lalu menoleh ke Ye Qingwan dan bertanya, apakah kau masih ingin ikut denganku? Setelah mendengar kata-katanya, wajah Ye Tiancheng tiba-tiba berubah drastis. Meskipun dia datang terakhir, dia memahami sepenuhnya semua yang telah terjadi sebelumnya dan tentu saja mengetahui pernyataan Ye Qingwan tentang meninggalkan keluarga Ye. Jika Ye Qingwan benar-benar meninggalkan keluarga Ye, bagaimana mungkin keluarga Ye dapat mempertahankan kedudukannya di antara 9 gerbang Yandu? Dengan 10 pembunuh berjubah perak tewas di tangan keluarga Ye, mengingat modus operandi Silver Moon, mereka pasti tidak akan mudah melepaskan dendam berdarah ini. Aku akan pergi bersama. Ye Qingwan baru saja akan berbicara ketika ia buru-buru disela oleh Ye Tiancheng. Qingwan, apakah kau lupa janji yang kau buat kepada paman ketiga? Kau bilang akan membantu paman ketiga bersaing untuk posisi penerus. Dengan kesuksesan yang sudah di depan mata, bagaimana kau bisa pergi sekarang? Paman ketiga berjanji kepadamu, selama kamu tetap berada di keluarga Ye, begitu aku mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan, kamu akan menjadi tangan kanan paman ketiga, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Lagi pula, dengan tingkat kultivasimu saat ini, mengikuti Tuan Qin kemungkinan hanya akan membuatmu menjadi beban, bukan? Lebih baik tetap tinggal di keluarga Ye. Aku jamin sumber daya kultivasi terbaik akan dicurahkan untukmu. Dia benar-benar khawatir tentang kepergian Ye Qingwan dari keluarga Ye. Dia telah menyingkirkan semua keraguan dan dengan cepat mengungkapkan pikirannya. Setelah mendengar kata-katanya, Ye Qingwan langsung terdiam.
Keraguannya yang tiba-tiba itu disebabkan karena Ye Tiancheng mengatakan bahwa dia akan menjadi beban bagi Qin Chuan. Setelah mengalami kejadian-kejadian baru-baru ini, dia menyadari bahwa dia tidak tahu apapun tentang Qin Chuan. Jika dia tetap tinggal di keluarga Ye Tiancheng pasti akan melatihnya dengan segenap kekuatannya. Qin Chuan mengerutkan kening dan menatap Ye Tiancheng dengan dingin, lalu menoleh ke Ye Qingwan dan berkata, "Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika kau ingin tinggal, tinggallah, jika kau ingin pergi, pergilah." Dia tidak ingin terlalu menekan Ye Qingwan, dia sangat menyadari pikiran wanita itu. Ye Lan tiba-tiba angkat bicara, "Qingwan, kau harus tetap tinggal. Keluarga Ye tidak bisa tanpa dirimu." Melihatnya berbicara, ekspresi Ye Tiancheng langsung berubah muram. Dasar perempuan tua bodoh, apa dia tidak menyadari apa yang telah dia lakukan pada Ye Qingwan sebelumnya? Berbicara sekarang, bukankah dia malah mendorong Ye Qingwan untuk pergi? Benar saja, begitu mendengar kata-katanya, ekspresi Ye Qingwan langsung berubah dingin, dan dia berkata kepada Qin Chuan, "Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ye." Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Ye Tiancheng menjadi pucat, dia benar-benar menolak. Bagaimana keluarga Ye akan menghadapi jika Silver Moon mengirim pembunuh lagi? Ye Lan tentu saja memahami betapa seriusnya situasi tersebut dan menjadi cemas, lalu buru-buru berkata, "Qingwan, bagaimana kau bisa meninggalkan keluarga Ye? Percayalah pada Bibi sekali lagi, jika kau bersedia tinggal di keluarga Ye, Bibi akan membuat pengecualian dan mengangkatmu menjadi tetua keluarga Ye. Kau pasti sangat paham seberapa besar kekuasaan seorang tetua di keluarga Ye, kan?" Semua orang di keluarga Ye terkejut. Ye Lan benar-benar menawarkan untuk menjadikan Ye Qingwan sebagai tetua keluarga Ye. Bukan hanya di dalam keluarga Ye, tetapi juga di klan lain, belum pernah ada tetua yang begitu muda. Ye Tiancheng juga dengan cepat menambahkan, "Begitu aku mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan, kau akan menjadi tetua agung keluarga Ye." Semua orang bahkan lebih terkejut. Jika Ye Qingwan menjadi tetua agung, dia pada dasarnya akan menjadi Ye Lan saat ini. Ketika Ye Tiancheng mengamankan posisi kepala keluarga, Ye Lan juga akan pensiun bersama kepala keluarga yang lama, dan seorang tetua agung baru akan dibutuhkan pada saat itu. Tidak ada kegembiraan yang terlihat di wajah Ye Qingwan, dia tahu betul bahwa tawaran dari Ye Tiancheng dan Ye Lan semuanya karena Qin Chuan. Saat Qin Chuan menghadapi kesulitan, mereka pasti akan menjadi yang pertama berbalik melawannya, dan dia harus membalas semua yang telah diterimanya dari keluarga Ye 2 kali lipat. Ye Qingwan berkata dengan tegas, "Qin Chuan, ayo pergi." Qin Chuan mengangguk dan, di bawah pengawasan semua orang, menggenggam tangan Ye Qingwan dan mulai pergi. Melihat pemandangan ini, Ye Tiancheng dan Ye Lan menjadi cemas. Apakah kamu tuli terhadap ucapan manusia? Saat keduanya hendak mengejar mereka, Qin Chuan tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menatap mereka dengan acuh tak acuh, sambil berkata. Dengan teriakan penuh amarah, aura dahsyat menerjang ke arah Ye Tiancheng dan Ye Lan seperti gelombang yang bergejolak, membuat mereka terlempar ke belakang. "Keluarga Ye, kalian sebaiknya berhati-hati." Lu Yaozong melirik dingin ke arah anggota keluarga Ye, lalu segera pergi bersama Qin Chuan. Tak lama kemudian, Qin Chuan dan para pengikutnya meninggalkan klan keluarga Ye. Ye Lan duduk speechless di tanah, wajahnya kosong sambil bergumam, semuanya sudah berakhir. Sambil menggertakkan giginya, Ye Tiancheng berkata, "Jika bukan karena kau dan si bodoh Ye Tianan itu, apakah Ye Qingwan akan diusir dari keluarga Ye? Bibi, tanggung jawab atas kejadian hari ini ada pada kalian berdua." Setelah mendengar kata-kata Ye Tiancheng, tatapan Ye Lan tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatapnya dengan marah dan berkata, "Kau benar-benar selalu lepas tanggung jawab. Jika kau tidak ingin melihat Ye Tianan benar-benar memutuskan hubungan dengan Ye Qingwan, apakah kau akan menunggu sampai situasinya menjadi tidak terkendali sebelum muncul?" Ekspresi wajah Ye Tiancheng berubah drastis. Ye Lan berkata dingin, "Ye Tiancheng, dengarkan baik-baik. Aku bisa mengabaikan rencana jahatmu terhadap Ye Tianan, tetapi jika kau berpikir untuk menyeretku ke dalam perhitunganmu, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Lagi pula, kau belum menjadi pewaris keluarga Ye, dan aku masih tetua agung keluarga Ye." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan penuh kemarahan. Tatapan Ye Tiancheng tertuju pada sosok Ye Lan yang pergi, tidak menyangka wanita tua yang bodoh itu akan memiliki momen-momen kepintarannya sendiri. Sejak menerima kabar kematian Pei Jing di tangan Qin Chuan, dia telah mengendalikan semuanya. Dia sengaja tidak menunjukkan dirinya hanya untuk menyaksikan pertengkaran antara Ye Qingwan dan Ye Tianan, hanya untuk menyaksikan Ye Tianan sepenuhnya memusuhi Qin Chuan sampai mati. Hanya dengan cara itulah Ye Tianan akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, kemunculan pembunuh bulan perak mengganggu rencananya. Lu Yaozong dan Murong Mingyue telah membawa orang untuk membantu Qin Chuan,
dan bahkan Jiang Chenlong, mantan pewaris keluarga Jiang, telah tiba. Jika dia tidak ikut campur, keluarga Ye akan sepenuhnya memusuhi Qin Chuan sampai mati. Niatnya adalah agar Ye Tianan memusuhi Qin Chuan sampai mati, bukan keluarga Ye. Di luar keluarga Ye, Lu Yaozong telah membubarkan para seniman bela diri yang dibawanya, dan Murong Mingyue telah menyuruh keempat pendekar tingkat puncak keterampilan penguatan untuk mundur terlebih dahulu. Jiang Chenlong tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Qin, bolehkah saya mengikuti Anda mulai sekarang?" Qin Chuan menatapnya dan berkata, "Kau ingin mengikutiku agar bisa menembus alam raja, kan?" Jiang Chenlong mengangguk sambil tersenyum masam, "Aku tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Qin. Sejak aku mencapai puncak keterampilan penguatan, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa meningkatkan kultivasiku lebih jauh. Terkadang, aku bahkan ragu apakah aku telah menggunakan semua bakatku selama kultivasi sebelumnya. Aku memiliki firasat kuat bahwa jika aku tidak menerima bimbingan dari seorang guru terkenal, ranah seni bela diriku kemungkinan besar akan selamanya stagnan di titik buntu ini." Qin Chuan tiba-tiba melihat pedang besar di tangan Jiang Chenlong dan berkata, "Biarkan aku melihat pedangmu." Jiang Chenlong buru-buru menyerahkan pedang itu dengan kedua tangannya sambil tersenyum. "Pedang ini bernama Puncak Berat, diberikan kepadaku oleh seorang tetua dari keluarga Jiang ketika aku berusia 10 tahun. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengajariku jurus pedang. Dapat dikatakan bahwa pencapaianku hari ini sangat terkait dengan jurus pedang yang diturunkan kepadaku oleh tetua ini." Tampak jelas bahwa Jiang Chenlong sangat menyayangi pedang besar ini. Namun, ekspresi Qin Chuan berubah serius saat dia berkata, "Orang yang memberimu pedang hebat ini memiliki niat jahat." Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Jiang Chenlong langsung membeku. Bab 500. Metode penerjemahan. Qin Chuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menatap Jiang Chenlong dengan ekspresi tenang, apakah Jiang Chenlong ingin melanjutkan percakapan atau tidak bergantung pada keinginannya untuk mengetahui kebenaran. Wajah Jiang Chenlong memucat, ketidakpercayaan terpancar jelas di wajahnya, tetapi dia tidak membantah kata-kata Qin Chuan, dan dia juga tidak berbicara atas nama senior yang telah memberinya pedang besar itu. Setelah sekian lama, Jiang Chenlong dengan enggan bertanya, "Tuan Qin, bisakah Anda menjelaskan lebih jelas?" Qin Chuan menjawab, "Orang yang memberimu pedang hebat ini mulai melakukan kultivasi terpencil tepat setelah memberikannya kepadamu. Jika aku tidak salah, selama bertahun-tahun kau memiliki pedang ini, selama itulah kau tidak bertemu dengannya." Jiang Chenlong tampak terkejut mendengar hal ini, karena Qin Chuan benar. Qin Chuan melanjutkan, "Sejak kau mulai menggunakan pedang hebat ini, energimu meningkat secara signifikan. Bahkan jika kau hanya tidur 3 jam sehari, kau tidak akan merasa lelah dan menghabiskan sebagian besar waktumu untuk berlatih keterampilan pedang." Sekali lagi, Jiang Chenlong tercengang, tetapi raut wajahnya semakin pucat, karena semakin tepat kata-kata Qin Chuan, semakin tersirat niat jahat dari senior yang memberinya pedang itu. Lu Yaozong dan Lu Yanwu, bersama dengan Murong Mingyue yang belum pergi, tahu bahwa Qin Chuan benar dengan mengamati reaksi Jiang Chenlong. Jiang Chenlong tak kuasa berkata, "Sejak mendapatkan pedang hebat ini, aku hanya perlu tidur 3 jam sehari untuk menjaga energi tetap melimpah. Karena itu, aku menghabiskan banyak waktu untuk berlatih keterampilan pedang. Tapi ini adalah rahasiaku, dan aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun." Qin Chuan menambahkan, "Sejak kultivasimu mencapai alam puncak keterampilan penguatan energi, kamu selalu merasa seolah-olah tubuhmu terkuras setelah setiap sesi latihan. Kamu jauh lebih lelah dari sebelumnya dan jika kamu mencoba memaksakan diri untuk berlatih, kamu akan pingsan. Setidaknya dibutuhkan 3 hari sebelum kamu dapat melanjutkan kultivasi." Setiap kalimatnya bagaikan palu godam, menghantam keras hati Jiang Chenlong. Lu Yaozong dan yang lainnya juga tercengang, menyadari bahwa Qin Chuan benar berdasarkan reaksi Jiang Chenlong. Jiang Chenlong tiba-tiba berlutut dengan berat dan memohon, "Tuan Qin, jika Anda dapat menyingkirkan bahaya tersembunyi di dalam tubuh saya bersedia mengabdi di sisi Anda seumur hidup." Sebagai seorang seniman bela diri yang dianggap sebagai anak ajaib sejak usia muda, kegagalan untuk maju lebih jauh dalam kultivasinya setelah mencapai alam puncak keterampilan penguatan energi merupakan pukulan telak bagi Jiang Chenlong. Dia juga diam-diam mencari pertolongan tabib ilahi, tetapi tidak ditemukan masalah apapun, dan masalahnya dengan kultivasi yang stagnan tidak dapat diselesaikan. Namun kini, Qin Chuan langsung memahami masalahnya. Jika Jiang Chenlong masih tidak mengerti apa maksudnya, dia akan menjadi orang bodoh. "Berdiri dan bicaralah." Saat Qin Chuan berbicara, sebuah kekuatan lembut mengangkat Jiang Chenlong berdiri. Dia bertanya, "Pernahkah Anda mendengar tentang meminjam kehidupan?" Jiang Chenlong dengan cepat mengangguk dan berkata, "Cerita rakyat mengatakan bahwa nyawa dapat dipinjam seolah-olah itu adalah benda fisik. Ketika seorang kerabat sakit parah dan mereka ingin memperpanjang hidup mereka, biasanya anak-anak mereka atau kerabat lain yang bersedia meminjamkan nyawa mereka.
Mereka melakukan ini menggunakan teknik rahasia, mempersingkat hidup mereka sendiri untuk memperpanjang hidup orang yang lebih tua. Saat ia berbicara, kesadaran tiba-tiba muncul padanya, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Qin Chuan berbicara dengan serius, orang yang memberimu pedang hebat itu menggunakan teknik rahasia serupa untuk mentransfer kekuatan hidupnya yang melemah kepadamu. Artinya, sejak kau mendapatkan pedang ini, kau tidak hanya menerima kekuatan hidupnya tetapi juga memperoleh niat pedangnya dari bilah pedang tersebut. Dengan berlatih setiap hari dalam niat pedang itu, kemajuan kultivasimu secara alami meningkat pesat. Mendengar itu, semua orang yang hadir terdiam. Jiang Chenlong tak kuasa bertanya, apakah ini berarti senior telah mentransfer kekuatan hidupnya kepadaku? Tapi mengapa kau juga mengatakan bahwa senior memiliki niat buruk terhadapku? Qin Chuan menjawab, sejauh yang saya ketahui, di antara 9 gerbang Yandu, ada para penguasa alam raja yang kekuatan hidupnya hampir habis, namun mereka tetap melakukan kultivasi terpencil dalam waktu lama. Apakah Anda tahu alasannya? Jiang Chenlong menjawab, mereka berupaya mencapai terobosan sebelum kekuatan hidup mereka habis, jika tidak, mereka akan mati. Qin Chuan menyatakan, tepat sekali, ketika kekuatan hidup mereka habis, mereka hanya punya satu jalan keluar, kematian. Orang itu mentransfer kekuatan hidupnya kepadamu sekaligus memberimu pedang yang diresapi dengan niat pedang. Mungkin tampak seperti dia melakukannya untuk keuntunganmu, tetapi sebenarnya, dia mengeksploitasi potensi bela dirimu secara besar-besaran untuk membuatmu menembus ke alam puncak keterampilan penguatan secepat mungkin. Sejak saat itu, keuntungan dari kultivasimu telah sepenuhnya ditransfer kepadanya. Inilah sebabnya kamu tidak bisa lagi membuat kemajuan dalam kultivasimu setelah mencapai alam puncak keterampilan penguatan energi, karena semuanya telah berpindah kepadanya. Jiang Chenlong merasa seolah seluruh kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya, terhuyung mundur beberapa langkah dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Yan Wu bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Qin, mengapa seseorang melakukan itu? Jika mereka mentransfer kekuatan hidup mereka ke orang lain, bukankah mereka takut kehabisan? Qin Chuan menjawab, karena dia mulai mentransfer peningkatan kultivasi dari Jiang Chenlong setelah mencapai alam puncak keterampilan penguatan energi, orang yang memberikan pedang besar itu pasti berada di alam puncak keterampilan penguatan energi pada saat itu. Saat itu, Jiang Chenlong baru berusia 10 tahun. Pria itu tidak perlu mentransfer seluruh kekuatan hidupnya, hanya dengan meminjamkan 1 tahun saja sudah cukup untuk membangun hubungan di antara mereka. Setelah koneksi terjalin, dia hanya perlu menunggu Jiang Chenlong mencapai alam puncak keterampilan penguatan energi untuk mulai mentransfer peningkatan kultivasinya. Jika dia harus melakukan ini, itu berarti dia tahu dia tidak bisa menembus alam raja sebelum kekuatan hidupnya habis. Jadi, dia mencari seorang pemuda dengan bakat bela diri yang luar biasa, dan pemuda ini juga harus memiliki garis keturunan yang sama agar teknik rahasia itu berhasil. Yan Wu berseru kaget, ada teknik rahasia sejahat itu, mengorbankan kerabat yang lebih muda demi keuntungan sendiri. Itu benar-benar tidak manusiawi. Lu Yaozong menatap Jiang Chenlong yang putus asa dengan ekspresi rumit, lalu menatap Qin Chuan dan berkata, ada berbagai macam keburukan di dunia ini, dan ini hanyalah puncak gunung es. Ming Yue juga bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi pada orang yang menjadi sasaran teknik rahasia itu. Sejenak, semua orang menoleh ke arah Qin Chuan, bahkan Jiang Chenlong yang terkejut pun mengalihkan pandangannya. Qin Chuan menyatakan, begitu proses transfer dimulai, energi kehidupan orang yang menjalani teknik rahasia tersebut akan cepat terkuras, yang berujung pada kematian. Semua orang terdiam. Jiang Chenlong menggigit bibirnya, menatap Qin Chuan penuh harap sambil bertanya, Tuan Qin, karena Anda mengetahui teknik rahasia ini, Anda pasti juga tahu cara mematahkannya, bukan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.